Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rabbani Satulfikri dengan NIM 2341110. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan game edukasi matematika dengan genre adventure platformer. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis game yang interaktif, menyenangkan, dan efektif dalam membantu pemahaman konsep matematika. Masuk pada latar belakang pembelajaran matematika, matematika masih sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan kurang menarik bagi siswa. Metode pembelajaran konvensional cenderung pasif dan kurang memberikan pengalaman belajar yang interaktif. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran alternatif yang mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, salah satunya melalui pemanfaatan game edukasi. Jadi genre adventure platformer ini bisa memberikan peluang unik untuk pembelajaran aktif melalui. Kemudian masuk dalam permasalahan dalam pembelajaran matematika, terdapat kekurangan media pembelajaran matematika yang interaktif dan menyenangkan, integrasi konsep matematika dalam permainan yang masih suboptimal, serta kebutuhan akan desain game yang efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu rendahnya minat belajar matematika, kurangnya media pembelajaran yang interaktif, serta belum optimalnya integrasi konsep matematika ke dalam gameplay game edukasi. Permasalahan inilah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan game edukasi matematika dengan genre adventure platformer. Kemudian mengintegrasikan materi matematika ke dalam gameplay secara optimal, serta meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mendorong pengalaman belajar yang aktif, interaktif, dan menyenangkan. Untuk manfaat penelitian, potensi dan kontribusi penelitian ini ada secara teoritis, praktis, dan interaktif. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi dalam pengembangan game edukasi matematika. Kemudian secara praktisnya, game yang dikembangkan dapat menjadi media pembelajaran alternatif yang menarik. Kemudian untuk dari sisi interaktif, pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep matematika melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Untuk batasan penelitiannya, fokus pada pengembangan game edukasi, yaitu ada topik matematika, genre game, dan platformnya. Agar penelitian lebih terarah, maka diberikan beberapa batasan seperti materi matematika yang dibahas itu dapat meliputi aritmatika, operasi hitung, geometri, pecahan, dan logika. Genre yang digunakan adalah adventure platformer dan game dirancang untuk platform PC, sehingga memastikan aksesibilitas bagi siswa untuk bermain dan belajar, dan dapat memanfaatkan fitur teknologi komputer yang interaktif. Untuk landasan teori dalam penelitian ini mencakup konsep permainan edukasi, pembelajaran berbasis permainan, dan karakteristik genre platformer. Permainan edukasi menggabungkan unsur hiburan dan pembelajaran sehingga menciptakan lingkungan interaktif yang meningkatkan motivasi belajar bagi siswa dan dapat memahami konsep lebih baik. Untuk sedangkan pembelajaran berbasis permainan mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi. Berpartisipasi ini adalah dalam proses pembelajaran, sehingga menggunakan pengalaman bermain untuk memperkuat konsep matematika. Dan untuk konsep matematika ini bisa diperkuat melalui interaksi dan tantangan.
Untuk genre platformer ini memberikan pengalaman eksplorasi dan tantangan yang mendukung pembelajaran aktif, di mana siswa dapat belajar sambil bermain, mengatasi rintangan dan tantangan yang membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan efektif. Untuk kerangka teoritis ini ini saya bentuk menggunakan diagram Wishbone. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengembangan game meliputi desain game, karakteristik pengguna, konten pembelajaran, teknologi atau game engine, manajemen proyek, serta evaluasi efektivitas pembelajaran. Seluruh faktor tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan penelitian. Lanjut. Penelitian-penelitian terdahulu yang saya gunakan menunjukkan bahwa game edukasi terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika dan motivasi belajar siswa. Beberapa penelitian juga menekankan pentingnya desain interaksi dan pengalaman pengguna dalam keberhasilan game edukasi. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar dalam pengembangan penelitian. Jadi, desain permainan yang menarik dapat mempengaruhi motivasi siswa dan evaluasi yang diperlukan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang dicapai. Untuk research gap, dalam penelitiannya yaitu meskipun banyak penelitian tentang game edukasi, masih sedikit yang secara khusus membahas genre tertentu. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan fokus pada pengembangan game edukasi matematika berbasis genre adventure platformer yang mengintegrasikan konsep matematika langsung ke dalam gameplay. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D. Kemudian metode pengembangan yang digunakan adalah Agile Development dengan pendekatan Scrum. Metode ini dipilih karena bersifat iteratif dan adaptif, sehingga memungkinkan pengembangan game secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna atau feedback. Untuk flowchart metode Excel, flowchart ini menggambarkan tahapan pengembangan game menggunakan metode Excel. Proses dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian penyusunan produk backlog, dan ada perencanaan sprint, kemudian melakukan pengembangan, pengujian hingga evaluasi dan perbaikan berulang atau maintenance. Siklus ini dilakukan secara iteratif hingga menghasilkan game yang optimal. Meta pembelajaran ini gunanya memastikan hasil yang efektif. Adapun subjek dan objek dalam penelitian, subjek penelitiannya adalah siswa sebagai pengguna game, sedangkan objek penelitian adalah game edukasi matematika berbasis adventure platformer, serta hasil belajar dan pengalaman pengguna setelah menggunakan game tersebut. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi penggunaan game, penyebaran kuesioner untuk memperoleh umpan balik dari pengguna, serta penilaian melalui pretest dan post-test. Teknik ini digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna dan peningkatan pemahaman konsep matematika. Observasi itu digunakan untuk memahami interaksi siswa dengan elemen permainan dan mengidentifikasi tantangan, sedangkan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman bermain, tingkat kepuasan, dan pemahaman konsep matematika. Untuk penilaian pre-test dan post-test atau pra-test dan pasca-test untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman siswa terhadap materi matematika sebelum dan sesudah menggunakan game edukasi. Untuk analisis data, jadi data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil pra-test dan post-test pretest dan post-test dibandingkan untuk melihat perubahan pemahaman siswa.
Selain itu, data kuesioner digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan pengalaman belajar siswa. Jadi pada analisis deskriptif digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman siswa. Kuesioner digunakan untuk mengetahui pengalaman dan kepuasan siswa terhadap permainan, dan evaluasi efektivitas untuk menentukan efektivitas pembelajaran dengan fokus pada keterlibatan kemajuan siswa dalam memahami konsep matematika. Kemudian hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya game edukasi matematika yang interaktif dan efektif. Game ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika, motivasi belajar, serta menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Game yang interaktif itu maksudnya adalah memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif, sehingga matematika bisa dipahami lebih mudah oleh siswa melalui gameplay yang menarik dan interaktif. Untuk pemahaman matematika, maksudnya adalah membantu mereka mengaitkan teori dengan praktik saat bermain, sehingga memudahkan menyerap materi pelajaran. Kemudian untuk motivasi belajar, siswa diharapkan termotivasi untuk belajar matematika, meningkatkan keterlibatan mereka selama proses pembelajaran, dan menciptakan suasana belajar yang positif. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dari penyampaian atau maupun kata-kata, saya mohon maaf. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.